المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Selanjutnya ke-10 daripada kewajiban المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Selanjutnya ke-10 daripada kewajiban-kewajiban yang harus ada di hati kita, yaitu zikrul maut, maksudnya mengingat akan mati. Semalam sudah 9. Pertama taubat, kedua khauf, ketiga zuhud, keempat tawakal, sabar, syukur, dan mahabbah, terus ikhlas, terus selanjutnya sebelumnya kemarin ridho dengan qada Tuhan. Nah, ini tambahan lagi, yakni ingat akan mati, yaitu sifat yang dipuji, yang dituntut oleh hukum syara', artinya hukum syariat. Jadi kita itu harus ada mengingat-ingat akan kematian. Bila ada orang itu meninggal, kita tuh mendatangi orang meninggal, selain kita itu berduka, lalu menjadi iktibar buat kita bakal mati juga. Artinya bakal mati juga. Nah, kalau sudah kita yakin seperti itu, perlunya apa persiapan kita? Jadi kita ini melewati beberapa alam. Pertama alam lahir, ya kan? Alam lahir sudah lewat, sudah. Itu pun tidak tahu kita di alam lahir itu kayak apa, kita kisahnya. Habis itu lalu alam dunia. Dan alam dunia ini yang kita jalani sekarang. Habis itu baru alam kubur atau alam barzakh. Nah, alam barzakh setelah itu dibangkitkan lagi. Yang kedua, walhasil untuk mengetahui alam selanjutnya itu melihatnya di dunia. Bagaimana hidup kita di dunia? Kalau yang sudah lewat kan sudah di alam perut, tidak perlu lagi dibahas. Nah, yang kita pikirkan ini alam selanjutnya. Nah, untuk melihat di alam kita bagaimana akan datang, lihat di dunia ini. Bila banyak yang bagus, nanti bagus juga tuh di sana. Bila banyak yang buruknya di sini, buruk juga tuh di sana. Nah, untuk sekira kita mau berpikir seperti itu, makanya sering-sering ingat kematian. Maksud ingat kematian ini bukan menjadi kita putus asa, cuma sekira kita menyadari bahwa sekuat-kuatnya kita berusaha bakal mati juga. Sekuat-kuatnya kita mencari, ya mati juga. Maka dari itu wajib di hati itu harus ada rasa ingat akan kematian. Dalilnya qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Artinya katakanlah olehmu bahwasanya mati yang lari kamu daripadanya itu, maka bahwasanya dia menemui akan kamu. Jadi maksud dari ayat ini, kemana aja tuh kita lari pasti didatanginya. Nah, tinggal lagi bagaimana persiapan kita. Maka orang mati ini, kalau orang zaman dulu bilang mati ini tidak berbau. Jadi kalau sudah datang Azrail itu mau kaya orang, makanya bisa disokok-sokok si Azrail ini. Tunggu dulu, mau mandi dulu, bisa, ya kan? Atau pokoknya kalau dia sudah datang, iyalah sudah. Nah, hikmahnya kalau orang ingat mati, lalu akhirnya berpikir itu lalu bagus. Ini contoh misalkan pegawai atau kerja, ada yang mau diharap nih,
lalu tidak tercapai, itu biasa sakit hati. Nah, untuk menghilangkan itu coba ingati mati. Lalu dengan adanya kita mengingat mati, hati itu lalu yang tadi panas tadi, lalu dia berdingin. Kenapa? Andai kata nih kita tadi yang kita harap lalu dapat senang, kita pas mati tidak ternikmati juga, ya kan? Nah maka dari itu sampai-sampai sahabat-sahabat itu tanya kepada Rasulullah, siapa sebenarnya orang yang pintar? Jadi bilang Nabi, orang yang pintar itu ialah orang yang selalu ingat akan kematian. Bilang Nabi, Sayyidina Abu Bakar pernah juga berucap, zikrul maut zakiyun. Orang mengingat mati itu orang yang cerdas. Dia kebiasaannya kalau sudah sering mengingat mati nih, pikiran, pola pikir itu bagus. Berangan-angan tidak berani berlebihan. Mencari usaha nih, mencari duit, ya kan? Tidak berani berlebihan. Banyak-banyak duit sekali mati juga. Yang nikmati bini, pas bini kawin lagi, ya kan? Lalu pikirannya bagaimana? Tinggal aku mati, sambungnya apa? Nah, di antara lagi untuk ingat mati sering-sering ziarah. Yang orang tuanya sudah mati paling tidak seminggu sekali mendatangi. Di situ dapat dua manfaat. Pertama, kita mendoakan orang tua. Yang kedua, menjadi iktibar buat kita kalau kita bakal masuk kubur juga. Nah, lalu melengkung di situ habis berdoa nih, habis membaca atau orang tua, melengkung sebentar. Oh, siap aja, orang di 1 kali 2 meter kan kurangnya. Mana ngakak ringan di sini. Nah, orang dulu itu sampai-sampai beristilah mencari pekuburan sendiri. Kalau bisa jangan pekuburan umum. Kenapa? Karena mereka sekira betul-betul memperhatikan yang namanya kematian. Soalnya pasti. Ya, mulai dari Nabi Adam nih, adalah kira-kira terdengar Nabi Adam hidup, ya kan? Nah sampai sekarang nih nggak ada berita Nabi Adam hidup lagi. Artinya lawas di sana. Nah makanya seberataan ini calon semua. Ada kayak nggak calon mati di sini? Angkat tangannya, mati umpat mengaji dulu, segera pada mati dua. Jadi akhirnya kita bakal mati, tinggal persiapan kita bagaimana. Nah, jadi upayakanlah dalam sehari harus ada kita itu mengingat seperti itu supaya merem kita jangan terlalu berlebihan mencari yang namanya duniawi. Karena utamakan yang namanya akhirat. Memang akhirat juga yang lebih utama. Ini ya? Alam rahim sudah kan? Baru alam dunia. Nah, alam dunia ini paling 60, kencang-kencang 100, ya kan? Mungkin jarang sekarang. Habis tuh mati, nah ini lama nih. Nah, dari umur kita nih sekarang ini, nah, yang sudah harus lagi dipikir. Ini yang ke depan ini, ini apa persiapan kita? Bisa jadi Azrail besok atau besok. Assalamualaikum dan Azrail. Nah, buat apa kita? Kita yang mau berangkat haji aja, haji itu berapa 40 hari lah. Kayak apa persiapannya? Coba Anda bawa persiapan, kalau takut di sana tuh. Maka 40 hari aja nih. Samarinda aja lah dosa dulu, ke Samarinda aja dulu bisanya mau pergian melangi keluarga sana pasti bawaan, bawa baju, bawa bekal, apa segala macam. Nah, tambah duit dulu. Nah, kira-kira nih sampai di Samarinda nggak punya bawaan, susah kan nggak di Samarinda? Atau di haji sana tadi, di Mekah tadi, pasti kerepotan karena nggak punya sambung. Ini apa lagi nanti nih alam kubur? Maka nggak bisa menelpon kita sama yang itu. Kalau Samarinda bisa aja habis duit, kirimkan duit. Nanti masih bisa aja minta tolong. Di kubur nggak bisa lagi. Di kubur tuh kita menyaksikan aja sama yang hidup, ngomong nggak bisa. Nah, jadi penting kalau kita itu dalam sehari mengingat akan kematian supaya merawat kita.
jangan terlalu berlebihan yang namanya mengejar dunia. Lalu dan sabda Nabi lagi, aksiru zikroha zidil lanjati wa innahu ma'adahu ahadun fi dhaikin minal aishi illa wassa'ahu alaihi wala fi sa'atin illa dhayyaqaha alaihi. Artinya banyakkan oleh kalian menyebut akan mati. Kenapa disuruh memperbanyak? Supaya menghilangkan kelezatan akan dunia. Mencari dunia itu boleh hukumnya, mencari kita boleh hukumnya. Cuman yang jadi masalah yang tidak boleh ini mencintainya. Misalkan nih mencari duit, ya kan? Coba perhatikan 10 macam yang dimasukkan di hati ini tidak ada di situ disuruh agama masukkan duit dalam hati, tidak ada. Sobar yang disuruh, ya kan, ingat mati, mahabbah kepada Allah atau Rasulnya, ya kan, nggak ada di perintah agama masukkan duit ke dalam hati. Kebanyakannya kita ini kalau kita perumpamakan dunia itu sebagai duit, kebanyakannya kita justru si dunia tadi dimasukkan ke hati. Ini yang bikin rusak. Nah ini yang dilarang agama, jangan sampai di hati tadi yang tidak perlu masuk ke hati kita masukkan. Nah, lalulah ulama itu menyusun mana-mana sih yang wajib ada di hati kita. Nah ini salah satunya, ada 10 macam. Ini ke 10 sudah, ingat. Jadi sebenarnya Islam itu sudah menjelaskan kalau mau hidup nyaman, ini yang dimasukkan di hati. Cuman orang kebanyakan sekarang si duit tadi masukannya juga, rumah masukannya juga, ya kan? Apalagi mobil dimasukkannya juga. Padahal tidak pantas dimasukkan ke sini, cuma dimasukkannya ke hati. Iya, lalu akhirnya tidak dapat si mobil tadi, sakit hati. Ini yang memaksakan masuk. Duit pas tidak dapat, sakit hati. Kenapa dia memaksakan masuk? Maunya kita dibunguli sama hawa nafsu. Ya nafsu sebenarnya yang memerintah itu. Maka dari itu ulama-ulama kita itu menyusun kitab-kitab tadi, yang mana beliau mengambil daripada hadis-hadis Nabi untuk sekira kita itu hidup betul-betul jadi lapang, jadi bahagia. Nah duit itu tempatnya di mana? Di dompet, di kantong. Jangan masukkan ke hati. Kalau masukkan ke hati, ya itu malas berbalik-balik. Ya. Rasa duitnya ada di hati, jadi mau mengeluarkan itu susah. Begitu, misalkan punya rumah, kan? Memang sudah untuk orang tua, misalkan menghadiahkan orang tua. Kalau dia meletakkan si rumah tadi di hati, dia itu malas mengasih. Intinya dunia itu di luar aja ditaruh. Yang di dalam itu ya kayak modal lagi ingat mati, sabar, syukur, ridho, tawakal. Nah, terus semalam itu. Ya, jadi yang ini selesai daripada ke-10 ini, kelanjutannya disuruh lagi kita oleh kitab ini, yaitu mempelajari masalah-masalah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, salah satunya waktu dunia, dicinta sama dunia itu dilarang. Nah itu nanti ada pembahasannya selanjutnya. Nah diantaranya syarruhut ta'am, yaitu sangat gemar kepada makanan dan melebihi kenyang daripada adat kebiasaan. Jadi banyak makan tuh gak bagus juga. Cuman maksud banyak makannya sesuai porsinya. Kayak aku misalkan porsinya sepiring, aku makan sampai 3 piring, dan itu udah bagus. Apalagi sampai pecahan piringnya. Nah, jadi itu aja dulu yang disampaikan. Insya Allah kalau ada umur lanjutannya tentang masalah yang dilarang makan yang berlebihan. Mudah-mudahan dengan kita berharap kepada Allah dengan berkat maulid tadi, mudah-mudahan hati kita ini selalu diingat akan
yang mana membuahkan akhlak yang mulia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.